Shalom, perkenalkan nama saya Putri Vanesha Bopala dengan NPM 033324111052. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah bimbingan konseling anak usia dini. Di video kali ini saya akan membahas tentang layanan bimbingan konseling anak usia. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu teori perkembangan anak usia dini. Dalam teori perkembangan anak usia dini dibagi menjadi 5 perkembangan. Yang pertama ada perkembangan kognitif, yang kedua perkembangan sosial emosional, yang ketiga perkembangan bahasa, yang keempat perkembangan fisik motorik, dan yang terakhir yang kelima ada perkembangan moral. Pada perkembangan kognitif, menurut Piaget dan Vygotsky ada 3 tahap perkembangan. Yang pertama yaitu tahap sensori motorik, praoperasional, dan yang kedua ada konsep skema, asimilasi, dan akomodasi. Yang ketiga yaitu zona perkembangan proksimal atau ZPD, scaffolding. Yang kedua, perkembangan sosial emosional menurut Erikson, Bowlby, dan Bandura. Menurut Erikson, Bowlby, dan Bandura ada 3 tahap perkembangan sosial emosional, yaitu yang pertama tahap otonomi vs rasa malu, inisiatif vs rasa bersalah. Yang kedua teori kelekatan atau attachment theory. Yang ketiga yaitu pembelajaran sosial. Yang ketiga ada perkembangan bahasa, yang dimana terdapat 3 tahap perkembangan bahasa. Yang pertama yaitu tahap pemerolehan bahasa seperti meroceh 1-2 kata. Terus yang kedua ada perbendaharaan kata dan sintaksis. Dan yang ketiga ada komunikasi nonverbal. Lanjut pada perkembangan yang keempat yaitu perkembangan fisik motorik. Dalam perkembangan fisik motorik ada 3 tahap perkembangan, yaitu yang pertama motorik kasar seperti berjalan, melompat. Terus yang kedua motorik halus seperti menggambar, memegang pensil. Terus yang ketiga keterampilan prabaca dan pramenulis. Yang terakhir yaitu yang kelima ada perkembangan moral, dibagi menjadi 2 tahap perkembangan, yaitu yang pertama konsep benar, salah, empati. Terus yang kedua ada pembentukan karakter. Kita masuk pada poin yang kedua, yaitu karakteristik anak usia dini. Anak usia dini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama ada unik dan individual, yang artinya anak memiliki perbedaan dalam gaya belajar dan kecepatan perkembangan. Yang kedua yaitu aktif dan antusias, yang artinya anak belajar melalui bergerak dan bereksplorasi. Yang ketiga ada egosentris, yang artinya anak melihat dunia dari sudut pandang sendiri. Dan yang terakhir ada spontan dan jujur. Anak usia dini cenderung memiliki ekspresi emosi yang langsung, seperti kalau mereka merasa sedih, mereka menangis. Terus kalau mereka merasa senang dan bahagia, mereka tertawa. Dan membutuhkan rasa aman dan kasih sayang, dan juga pentingnya lingkungan yang mendukung. Selanjutnya kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu pendidikan anak usia dini. Dalam pendidikan anak usia dini terdapat filosofi pendidikan yang mana berpusat pada anak dan bermain sebagai belajar atau bermain sambil belajar. Terus ada juga kurikulum pendidikan anak usia dini, yaitu pendekatan tematik dan area pengembangan. Area pengembangan meliputi agama, fisik, kognitif, bahasa, seni, dan sosial emosional. Terus selanjutnya ada metode pembelajaran pendidikan anak usia dini, yaitu bermain atau play based learning. Terus ada juga sentra, kelompok, dan area. Yang ketiga ada proyek field trip. Dan ada juga peran guru dalam pendidikan anak usia dini, yaitu guru sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing. Yang terakhir ada evaluasi pembelajaran pendidikan anak usia dini, yaitu melalui observasi,
portofolio, dan anekdot. Selanjutnya, kita masuk pada poin yang keempat, yaitu kesehatan dan gizi anak usia dini, yang meliputi kesehatan fisik. Kesehatan fisik seperti imunisasi, kebersihan diri, dan deteksi dini penyakit. Terus ada juga gizi seimbang. Iya, makasih lagi. Gizi seimbang seperti pola makan sehat, pentingnya sarapan dan cemilan sehat. Terus tidur yang cukup, seperti pola tidur, mengatur pola tidur, pentingnya tidur siang. Dan yang terakhir ada aktivitas fisik. Aktivitas fisik seperti manfaat bergerak dan olahraga ringan. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang kesehatan dan gizi anak usia dini, sekarang kita masuk pada poin yang kelima, yaitu pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua meliputi jenis-jenis pola asuh. Jenis-jenis pola asuh seperti otoriter, permisif, demokratis, dan abai. Terus ada juga dampak pola asuh. Dampak pola asuh seperti dampak pola asuh terhadap perkembangan sosial, emosional, dan kognitif anak. Lanjut, komunikasi efektif, seperti mendengarkan aktif, berbicara positif. Selanjutnya, pembentukan disiplin positif, konsekuensi, logis, pujian, dan penguatan positif. Terus yang terakhir, yang paling penting yaitu peran ayah dan ibu, yaitu keterlibatan keduanya. Kita lanjut pada poin yang keenam, yaitu permainan anak usia dini. Permainan, jenis-jenis permainan. Yang pertama ada sensori motor, yaitu merangkak dan melompat. Terus yang kedua ada simbolik atau pretend play, seperti bermain peran. Terus yang ketiga ada konstruktif, seperti membangun balok. Terus ada juga aturan permainan sederhana. Terus ada manfaat permainan, yaitu stimulasi kognitif, sosial, emosional, dan fisik. Terus yang terakhir ada peran mainan, yaitu pemilihan mainan yang sesuai usia dan aman. Selanjutnya kita beranjak pada poin yang terakhir, yaitu poin yang ketujuh, tentang tantangan dan permasalahan. Meliputi perilaku bermasalah. Perilaku bermasalah seperti tantrum, agresi, dan menarik diri. Terus kesulitan belajar, disleksia dini, dan kesulitan fokus. Terus kebutuhan khusus, identifikasi dini, dan intervensi. Ada juga dampak gadget atau media digital yang positif dan yang negatif. Terus ada bullying dini dan membutuhkan pencegahan dan penanganan. Terus yang terakhir ada masalah adaptasi, seperti transisi ke sekolah dan perubahan lingkungan. Baik teman-teman, itulah materi mengenai layanan bimbingan konseling anak usia dini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bilang Kak. Baik teman-teman, mungkin itu saja materi mengenai layanan bimbingan konseling anak usia dini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.